Selamat malam, dan selamat datang di Observatorium Malam kita. Silakan ambil posisi yang paling nyaman. Malam ini, kita akan memulai sebuah perjalanan yang mungkin akan membuat Anda meragukan stabilitas benda terbesar sekalipun di alam semesta. Pernahkah Anda menatap langit malam dan mencoba membayangkan betapa luasnya skala yang Anda saksikan? Miliaran bintang yang masing-masing adalah matahari, dan miliaran galaksi yang setiap galaksi adalah sebuah pulau yang terdiri dari ratusan miliar matahari itu. Sekarang bayangkan, jika salah satu galaksi tersebut, salah satu yang paling besar dan paling terang, tiba-tiba saja lenyap. Bukan meledak, bukan meredup, tapi benar-benar hilang, hanya menyisakan kekosongan yang menganga dan kebingungan para astronom. Ini bukanlah hipotesis, ini adalah misteri nyata yang dikenal sebagai masalah gugus galaksi Abell 2021. Malam ini, kita akan mencoba memahami bersama bagaimana hal seperti ini mungkin terjadi dan mengapa para ilmuwan terbaik dunia masih dibuat pusing mencari jawabannya. Bersiaplah, kuliah malam pengantar tidur kita akan segera dimulai. Untuk memahami kedalaman misteri ini, pertama-tama kita harus mengerti apa yang sedang kita hadapi. Bayangkan bukan hanya sebuah kota bintang, tapi sebuah megapolitan utuh yang terdiri dari ratusan, bahkan ribuan kota bintang. Itulah yang kita sebut gugus galaksi. Mereka adalah struktur terbesar yang terikat secara gravitasi di alam semesta. Mereka bagaikan jaring laba-laba raksasa, di mana galaksi, gas, debu, dan tentu saja sejumlah besar materi gelap berkumpul di simpul-simpulnya. Gugus yang kita bicarakan ini memiliki nama katalog Abell 22161. Jaraknya dari kita sekitar 2,7 miliar tahun cahaya. Di pusatnya, seperti halnya gugus serupa lainnya, seharusnya ada galaksi paling terang dan paling masif, yang disebut galaksi paling terang gugus, atau BCG. Galaksi ini adalah semacam ratu, monarki gravitasi yang telah menelan puluhan tetangga kecilnya dari waktu ke waktu. Nah, ratu inilah galaksi pusat di Abell 221 yang menjadi sumber kebingungan universal. Ia tidak seperti yang seharusnya. Intinya, bagian terdalamnya hilang. Di tempat yang seharusnya menjadi simpul padat miliaran bintang tua dan lubang hitam supermasif, para astronom hanya melihat gumpalan kabut yang buram dan menyebar. Ini ibarat menemukan ruang takhta tanpa takhta dan tanpa rajanya. Dari sinilah dimulailah salah satu penyelidikan paling menarik dalam astrofisika modern. Mari kita telaah lebih dalam tentang penemuan pertama yang menjadi asal-muasal misteri ini. Semua berawal dari analisis data rutin yang dikumpulkan oleh teleskop luar angkasa Hubble. Para astronom yang bekerja dengan instrumen legendaris ini sudah terbiasa dengan pemandangan luar biasa dari luar angkasa yang jauh. Tetapi apa yang mereka saksikan di pusat gugus galaksi Abell 2061 benar-benar di luar dugaan. Tepat di pusat gugus kolosal itu, bersemayam sebuah galaksi yang dikenal sebagai AGCG 2211395. Galaksi ini sangat masif dan mengembang. Cahayanya tersebar merata melintasi area yang lebarnya mencapai lebih dari 2 juta tahun cahaya. Angka itu 20 kali lipat diameter galaksi Bima Sakti kita. Namun, distribusi kecerahannya terlihat tidak wajar, sangat seragam. Umumnya, galaksi elips raksasa seperti ini yang terbentuk dari banyak penggabungan memiliki inti, nukleus yang sangat terang dan padat. Itu adalah titik di mana kepadatan bintang mencapai puncaknya, tempat massa utama berkonsentrasi. Tapi di sini, inti itu lenyap. Sebaliknya, pusat galaksi tampak kosong dan membengkak, seolah-olah ada yang mengambil dan mengikis habis bagian intinya. Reaksi awal para ilmuwan adalah gabungan antara rasa tidak percaya dan skeptisisme teknis. Mungkinkah ini hanya artefak dari pemrosesan data? Atau mungkin ada kekhususan pada cara kerja instrumen Hubble? Puluhan kali verifikasi dilakukan. Data dianalisis berulang kali menggunakan berbagai metodologi dan filter yang berbeda. Namun, hasilnya tetap sama. Wilayah pusat galaksi itu anomali, sangat redup dan jarang. Perumpamaannya seperti ini. Bayangkan Anda melihat foto megapolitan di malam hari, dan pusat bisnisnya, tempat ribuan lampu gedung pencakar langit seharusnya bersinar terang, justru tenggelam dalam kegelapan total. Pengamatan ini menjadi titik awal, babak pertama dari sebuah drama kosmik yang terus bergulir hingga hari ini. Para ilmuwan sadar bahwa yang mereka hadapi bukanlah kesalahan data, melainkan sebuah anomali mendasar yang mutlak memerlukan penjelasan.
Apa yang mampu membuat inti salah satu galaksi paling masif di alam semesta ini mengembang sedemikian rupa hingga menghilangkan bagian pusatnya? Untuk memahami sepenuhnya mengapa para astronom begitu terkejut, kita harus mengerti lebih dulu apa itu Brightest Cluster Galaxy, atau disingkat BCG. BCG bukanlah sekadar galaksi terbesar dalam sebuah kelompok. Ia adalah raksasa kosmik sejati, kanibal yang terus tumbuh dengan memangsa galaksi-galaksi di sekitarnya. Di pusat gugusan galaksi yang lingkungannya sangat padat, tabrakan dan penggabungan galaksi adalah hal yang lumrah. Selama miliaran tahun, gravitasi menarik galaksi-galaksi yang lebih kecil ke pusat, tempat mereka ditangkap dan dilahap oleh raksasa pusat ini. Setiap penggabungan semacam itu menambahkan bintang, gas dan yang paling krusial, menggabungkan lubang hitam supermasif pusat mereka. Proses yang dikenal sebagai kanibalisme galaksi ini menghasilkan pembentukan galaksi elips kolosal dengan inti yang sangat masif dan padat. Model teoretis dan pengamatan terhadap ratusan gugusan lainnya mengonfirmasi gambaran ini. BCG selalu memiliki inti yang sangat terang dan jelas. Ini adalah ciri khas mereka, hasil dari sejarah mengerikan yang mereka jalani. Namun, galaksi yang berada di pusat Abell 2261 menyimpang total dari aturan tersebut. Intinya yang tampak membengkak dan redup menunjukkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi padanya. Ini bukan sekadar penyimpangan minor. Ini adalah kontradiksi langsung terhadap model pembentukan galaksi yang selama ini kita yakini. Bayangkan seorang arkeolog yang menemukan sebuah kota kuno, namun di pusat kota itu, yang seharusnya berdiri kuil atau istana penguasa, justru terdapat kawah kosong yang sangat besar. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan mendasar tentang sejarah lokasi tersebut. Demikian pula, hilangnya inti pada galaksi pusat Abell 2261 memaksa para astrofisikawan untuk meninjau kembali pemahaman mereka tentang kehidupan dan kematian galaksi di lingkungan semesta yang paling ekstrim. Anomali ini dapat menjadi petunjuk adanya proses fisika baru yang belum pernah kita ketahui, atau memaksa kita mengakui bahwa teori-teori kita saat ini masih belum lengkap. Di jantung setiap galaksi raksasa, bersemayamlah seekor monster, layaknya naga yang sedang tidur, lubang hitam supermasif. Ini bukan sekadar metafora, melainkan fakta astronomi yang telah terbukti. Galaksi Bima Sakti, kita sendiri berputar mengelilingi objek yang disebut Sagittarius A bintang, yang masanya melebihi 4 juta kali massa matahari. Lubang hitam di galaksi Andromeda bahkan jauh lebih masif. Sementara itu, di galaksi-galaksi paling terang dalam gugus yang kita teliti, massa lubang hitam, pusatnya bisa mencapai puluhan miliar massa matahari. Objek-objek ini bukan sekadar pusat gravitasi pasif. Mereka memainkan peran kunci dalam evolusi galaksi, mengatur pembentukan bintang, dan membentuk strukturnya. Mencari galaksi raksasa tanpa lubang hitam supermasif di pusatnya, sama saja mustahilnya dengan mencari makhluk hidup tanpa DNA. Hal ini tidak mungkin terjadi berdasarkan pemahaman kita saat ini. Asatidiaum. Dan disinilah misteri Abell 2251 menjadi semakin dalam. Jika galaksi pusat ini tidak memiliki inti, lantas di mana lubang hitam supermasifnya? Seharusnya ia ada di sana. Ia seharusnya menjadi salah satu yang paling masif di seluruh alam semesta yang teramati, mungkin bermassa hingga 100 miliar matahari. Pengaruh gravitasinya pasti telah menarik kumpulan bintang padat di sekitarnya, membentuk inti yang justru tidak kita lihat. Hilangnya inti ini secara langsung mengarah pada dugaan bahwa lubang hitam itu sendiri mungkin tidak berada di tempatnya yang biasa. Gagasan ini sangatlah radikal, sehingga sebagian besar ilmuwan awalnya bahkan tidak berani mengungkapkannya. Kemana perginya lubang hitam yang berukuran sebanding dengan tata surya kita dan bermassa miliaran matahari? Ia tidak mungkin menguap begitu saja. Ia tidak bisa meledak. Ia adalah salah satu objek paling stabil dan berumur panjang di alam semesta. Oleh karena itu, penyelidikan beralih dari pertanyaan, mengapa inti galaksi ini terlihat kosong, menjadi pertanyaan yang jauh lebih meresahkan. Di mana lubang hitamnya? Pencarian monster yang hilang inilah yang kemudian menjadi tujuan utama bagi semua pihak yang mempelajari gugus galaksi misterius ini. Saat kita dihadapkan pada sesuatu yang mustahil, mau tidak mau kita harus menelusuri hipotesis paling liar sekalipun. Dan teori pertama yang muncul di benak para astrofisikawan ini sungguh layak jadi cerita blockbuster Hollywood. Bagaimana jika lubang hitam itu terlempar keluar dari galaksinya?
Ini memang terdengar seperti fiksi ilmiah, namun gagasan ini punya dasar fisika yang sangat nyata terkait dengan salah satu fenomena paling eksotis di alam semesta, gelombang gravitasi. Menurut teori relativitas umum Einstein, ketika dua objek masif, seperti lubang hitam, berputar mengelilingi satu sama lain dan akhirnya menyatu, mereka menciptakan riak di jalinan ruang waktu itu sendiri. Gelombang gravitasi ini membawa energi dan momentum dalam jumlah yang sangat besar. Jika peleburan terjadi secara tidak simetris, misalnya jika kedua lubang hitam memiliki massa berbeda atau berputar ke arah yang berlawanan, maka pancaran gelombang gravitasinya juga akan tidak simetris. Ini ibarat roket yang bergerak maju karena membuang semburan gas ke belakang. Dalam kasus lubang hitam, mereka memancarkan semburan gelombang gravitasi ke satu arah, dan sebagai hasilnya sesuai hukum kekekalan momentum, mereka menerima tendangan maha dahsyat ke arah sebaliknya. Efek ini disebut recoil gravitasi atau gravitational kick. Perhitungan menunjukkan bahwa kecepatan tendangan ini bisa sangat kolosal, ratusan, bahkan ribuan kilometer per detik. Kecepatan ini sudah lebih dari cukup untuk mengatasi tarikan gravitasi, bahkan dari galaksi yang paling masif sekalipun, dan melontarkan lubang hitam gabungan yang baru lahir itu ke dalam pengembaraan abadi melintasi ruang antar galaksi. Skenario ini sangat cocok dengan apa yang diamati. Bayangkan, di pusat gugus Abell 2261, dua galaksi raksasa bergabung. Lubang hitam supermasif mereka bergegas saling mendekat, berputar dalam tarian maut, dan menyatu menjadi satu. Tepat pada momen peleburan, terjadi pancaran gelombang gravitasi yang asimetris, dan monster yang baru lahir dengan massa puluhan miliar matahari ini ditembakkan keluar dari pusat galaksi asalnya, persis seperti bola meriam yang melesat dari moncongnya. Saat ia melesat pergi, ia membawa serta sebagian bintang terdekat, sementara bintang-bintang lain di inti yang kehilangan pusat gravitasinya tercerai-berai, membentuk halo yang membengkak dan redup persis seperti yang kita amati. Teori ini sangat elegan, indah, sekaligus menakutkan. Teori ini mampu menjelaskan segalanya, namun layaknya teori ilmiah yang baik, ia tetap membutuhkan pembuktian. Gagasan tentang lubang hitam yang tersingkir, runaway black hole, memang menarik. Tetapi agar gagasan ini menjadi lebih dari sekadar hipotesis yang indah, para ilmuwan harus menemukan lokasi kejadian itu sendiri, atau lebih tepatnya senjata kejahatan, yaitu lubang hitam pengembara itu. Bagaimana cara menemukannya? Lubang hitam, menurut definisinya, tidak memancarkan cahaya. Tapi mereka tidak sepenuhnya tak terlihat. Saat lubang hitam bergerak melintasi medium antar galaksi, ia akan menarik gas dan debu di sekitarnya menggunakan gravitasinya. Materi ini kemudian jatuh, berputar membentuk piringan akresi, accretion disk, memanas hingga mencapai jutaan derajat dan mulai bersinar sangat terang, terutama dalam spektrum sinar X. Oleh karena itu, lubang hitam supermasif pengembara seharusnya terlihat seperti sumber titik radiasi sinar X yang sangat terang, yang terletak di suatu tempat di luar pusat bekas galaksinya. Selain itu, lubang hitam semacam ini, meskipun telah tersingkir, masih memiliki gravitasi yang dahsyat. Ia mungkin menyeret sekelompok kecil bintang yang paling dekat dengannya, membentuk apa yang disebut gugus bintang hiperkompak, hypercompact star cluster. Gugus ini akan sangat kecil, namun sangat terang dan padat, sehingga dapat dideteksi menggunakan teleskop Hubble. Akhirnya ketika terbang melintasi gas di dalam bekas galaksinya, lubang hitam tersebut seharusnya memampatkan gas itu dengan gravitasinya, memicu ledakan pembentukan bintang. Ini akan terlihat seperti rantai atau busur bintang-bintang muda berwarna biru yang menunjukkan lintasan si pelarian itu. Berbekal prediksi-prediksi ini, para astronom memulai perburuan yang sesungguhnya. Mereka berulang kali menyisir gambar-gambar dari Hubble, mencari gugus bintang kecil nan terang atau rantai mencurigakan dari persemaian bintang muda. Mereka mengarahkan salah satu teleskop sinar X terkuat milik umat manusia, Observatorium Chandra, ke gugus galaksi Abell 2261. Tujuan mereka sederhana, menemukan titik terang yang dapat membocorkan lokasi monster yang hilang tersebut. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami yang ukurannya jutaan tahun cahaya, tetapi taruhannya terlalu tinggi. Yang dipertaruhkan adalah konfirmasi salah satu ide paling berani dalam astrofisika modern. Observatorium Sinar X Chandra adalah mata kita yang mampu melihat proses paling panas dan paling energik di alam semesta.
Diluncurkan oleh NASA pada tahun 1999, teleskop ini memiliki ketajaman penglihatan sinar X yang tak tertandingi. Jika Hubble melihat bintang dan galaksi dalam cahaya tampak, Chandra melihat piringan akresi di sekitar lubang hitam, sisa-sisa supernova, dan gas yang panasnya mencapai jutaan derajat yang mengisi gugus galaksi. Chandra lah yang menjadi harapan utama dalam pencarian lubang hitam supermasif yang terlempar keluar dari gugus Abell 2261. Para ilmuwan meminta dan mendapatkan waktu pengamatan yang signifikan dari teleskop ini, mengarahkan detektornya yang sensitif tepat ke pusat gugus yang misterius tersebut. Mereka berharap dapat melihat sumber sinar X yang terang, sebuah tanda khas dari gas akresi yang jatuh ke lubang hitam yang berkelana itu. Pengamatan berlangsung selama berjam-jam, mengumpulkan setiap foton berharga yang datang dari kedalaman kosmos. Kemudian, dimulailah analisis data yang panjang dan melelahkan. Komputer menyaring gigabita informasi, membuat peta terperinci dari emisi sinar X, dan mengurangi gangguan latar belakang. Para ilmuwan menahan napas saat mereka mencermati gambar-gambar yang dihasilkan. Mereka mencari titik itu, sinyal itu, yang akan mengonfirmasi teori mereka. Namun, nihil. Yang sangat mengecewakan, tidak ada sumber sinar X yang terang atau padat yang dapat dihubungkan dengan pasti dengan lubang hitam yang berkelana tersebut. Ditemukan. Beberapa gumpalan samar emisi sinar X memang ditemukan, tetapi itu bisa jadi apa saja, mulai dari galaksi latar belakang hingga kantong-kantong kecil gas. Tidak satupun dari mereka memiliki kecerahan yang cukup untuk menjadi lubang hitam supermasif yang secara aktif melahap materi. Ini merupakan pukulan telak terhadap teori tolakan gravitasi. Tentu saja, dimungkinkan untuk berasumsi bahwa lubang hitam tersebut tidak sedang mengakresi gas karena suatu alasan. Mungkin ia bergerak melalui wilayah dengan kepadatan medium antar galaksi yang sangat rendah. Namun, hal ini terasa tidak mungkin. Gugus Abell 2261 dipenuhi dengan gas panas, dan objek sebesar itu yang berkeliaran seharusnya tidak mungkin tidak meninggalkan jejak yang mencolok. Ketiadaan sinyal sinar X ini tidak sepenuhnya menyangkal teori tersebut, tetapi membuatnya jauh lebih kecil kemungkinannya untuk benar. Misteri ini tidak hanya belum terpecahkan, tetapi juga menjadi semakin rumit. Jika lubang hitam itu tidak terlempar keluar, lalu di manakah keberadaannya? Kegagalan upaya pencarian menggunakan teleskop Chandra memaksa para ilmuwan kembali ke titik nol dan mempertimbangkan skenario alternatif. Mungkin mereka mencari hal yang salah di tempat yang salah. Dari sinilah lahir hipotesis utama kedua, yang mungkin kurang dramatis, tetapi tidak kalah menariknya. Bagaimana jika lubang hitam itu sebenarnya tidak pergi kemana-mana? Bagaimana jika ia masih berada di pusat galaksi, namun kita tidak bisa melihatnya karena suatu alasan? Mungkin karena hampir tidak ada lagi bintang yang tersisa di sekitarnya? Gagasan ini dikenal sebagai hipotesis pengupasan inti atau galactic stripping. Hipotesis ini mengandaikan bahwa galaksi pusat di Abell 2261 adalah hasil dari serangkaian penggabungan, bukan hanya satu kali. Mari kita bayangkan skenario berikut. Dua galaksi besar, yang masing-masing memiliki lubang hitam supermasif, bergabung menjadi satu. Lubang hitamnya mulai mendekat, namun proses ini tidak terjadi seketika. Keduanya saling mengorbit, membentuk sistem biner. Lubang hitam ganda ini bertindak seperti pengocok gravitasi raksasa. Melalui putarannya, ia mengganggu orbit bintang-bintang di bagian pusat galaksi yang baru bergabung, secara bertahap melemparkannya ke orbit yang lebih jauh dan memanjang. Proses ini secara efektif mengeruk bintang-bintang keluar dari inti, menjadikannya kurang padat dan lebih buram. Sekarang bayangkan, tak lama setelah itu, terjadi penggabungan lagi dengan galaksi ketiga. Lubang hitamnya juga tertarik ke pusat, membentuk sistem triple. Dinamika sistem semacam itu jauh lebih kacau dan destruktif bagi inti bintang. Selama miliaran tahun, melalui serangkaian penggabungan semacam ini, wilayah pusat galaksi bisa jadi hampir sepenuhnya dibersihkan dari bintang. Pada akhirnya, kita akan mendapatkan apa yang kita lihat. Galaksi raksasa yang mengembang dengan inti yang sangat redup dan renggang. Dan di pusatnya, tersembunyi dari pandangan kita, mungkin bukan hanya satu, melainkan dua, atau bahkan tiga lubang hitam supermasif yang belum sempat menyatu, yang tarian gravitasinya telah menyapu bersih semua bintang di sekitarnya. Hipotesis ini secara elegan menjelaskan ketiadaan inti bintang yang cerah, tanpa perlu mengacu pada gagasan eksotis tentang lubang hitam yang terlempar keluar.
Ini mengemukakan bahwa lubang hitam atau lubang-lubang hitam itu ada di tempatnya, hanya saja ia dikelilingi oleh kehampaan yang diciptakannya sendiri. Hipotesis pelepasan selubung memang terlihat meyakinkan, namun ia juga memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, untuk melucuti inti sebersih yang diamati di Abell 2261, diperlukan kondisi penggabungan yang sangat spesifik. Ini bukan sekadar satu benturan besar, melainkan serangkaian penggabungan kering secara berturut-turut. Artinya penggabungan galaksi-galaksi yang hampir tidak memiliki gas lagi. Seandainya ada gas, gas tersebut akan mendingin dan membentuk bintang baru di pusat, menciptakan kembali inti yang terang. Namun, ini tidak terjadi. Menemukan gugus yang memiliki riwayat penggabungan seunik ini secara statistik sangat tidak mungkin. Kedua, meskipun bintang-bintang dikeluarkan dari pusat, mereka tidak mungkin lenyap begitu saja. Mereka seharusnya membentuk sebuah halo bintang yang luas dan terentang di sekeliling galaksi. Meskipun halo semacam ini memang teramati, struktur dan kepadatannya tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diprediksi oleh model. Tampaknya bukan hanya bintang-bintang yang hilang di pusat, tetapi jumlah total bintangnya memang lebih sedikit dari seharusnya untuk galaksi sebesar ini. Namun, argumen utama yang menentang teori ini berkaitan dengan lubang hitam itu sendiri. Jika di pusat galaksi benar-benar terdapat sistem ganda atau triple lubang hitam supermasif, maka seiring waktu, mereka pasti akan bergabung. Proses penggabungan ini, seperti yang kita ketahui, akan disertai dengan emisi gelombang gravitasi yang sangat kuat. Bahkan jika hentakan recoil tidak cukup kuat untuk melontarkan lubang hitam yang dihasilkan, proses penggabungan itu sendiri seharusnya meninggalkan jejak, yaitu distorsi tertentu pada struktur galaksi yang sejauh ini belum ditemukan oleh para astronom. Terlebih lagi, jika lubang hitam tersebut belum menyatu, mereka harus berinteraksi dengan gas dan bintang di sekitarnya, menghasilkan sinyal radio dan sinar X tertentu yang juga tidak teramati. Dengan demikian, hipotesis pelepasan selubung juga gagal memberikan jawaban yang lengkap dan memuaskan. Hipotesis ini memang menjelaskan inti yang membengkak, tetapi malah menimbulkan pertanyaan baru. Mengapa kita tidak melihat efek lain yang seharusnya diprediksinya? Komunitas ilmiah berada dalam kebuntuan. Kedua teori utama, baik teori pelontaran maupun teori pelepasan selubung, sama-sama memiliki kekuatan dan kelemahan. Tak satu pun dari keduanya yang mampu menjelaskan secara menyeluruh semua keanehan yang ada di Abell 2261. Jelas, untuk membuat terobosan, dibutuhkan instrumen baru atau cara pandang baru terhadap masalah ini. Dan kini, hadir pemain baru, harapan utama astronomi modern, teleskop luar angkasa James Webb, diluncurkan pada akhir tahun 2021. Teleskop ini adalah penerus Hubble, namun dibekali dengan kemampuan yang benar-benar baru. Keunggulan utamanya terletak pada cermin raksasa berdiameter 6,5 meter dan kemampuannya untuk mengamati alam semesta dalam spektrum inframerah. Mengapa ini sangat penting untuk memecahkan misteri Abell 2261? Pertama, cahaya inframerah lebih mudah menembus debu kosmik. Jika lubang hitam yang terlempar atau gugusan bintang pengiringnya tersembunyi di balik awan debu, Webb akan mampu melihatnya di tempat yang hanya terlihat kegelapan oleh Hubble. Kedua, Webb berspesialisasi dalam mengamati bintang-bintang tua dan dingin yang merupakan sebagian besar massa galaksi elips raksasa. Ia dapat menyusun peta distribusi massa bintang di galaksi pusat jauh lebih akurat daripada Hubble dan pada akhirnya dapat mengonfirmasi atau membantah keberadaan serta ukuran kekosongan di intinya. Namun yang paling utama, Webb memiliki sensitivitas yang tak tertandingi. Ia mampu mendeteksi objek yang sangat redup dan jauh. Jika di sekitar galaksi pusat tersembunyi gugus bintang hiperkompak, yaitu rombongan yang ditarik oleh lubang hitam yang terlempar, maka Webb adalah instrumen terbaik untuk mencarinya. Ia dapat membedakan gugusan tersebut dari gugus bola biasa atau galaksi latar belakang, berdasarkan warna, ukuran, dan komposisi bintangnya. Para astronom yang meneliti masalah Abell 2261 menaruh harapan besar pada James Webb. Pengamatan terhadap gugusan misterius ini sudah dijadwalkan, bahkan mungkin sedang berlangsung saat kita berbicara. Data yang dikumpulkan Webb bisa menjadi bukti yang menentukan untuk mendukung salah satu teori atau yang lebih menarik lagi, mungkin akan menyuguhkan kejutan yang benar-benar baru, memaksa kita merumuskan hipotesis ketiga yang jauh lebih gila. Kita hidup di masa yang unik,
di mana jawaban atas salah satu misteri terbesar kosmos mungkin akan kita dapatkan dalam beberapa bulan atau tahun ke depan. Apapun hasil penemuannya nanti, keberadaan anomali seperti Abell 2051 sendiri sudah memberikan implikasi yang sangat besar terhadap cara kita memahami alam semesta. Ini bukan sekadar keanehan di satu lokasi, melainkan tantangan serius terhadap model fundamental evolusi galaksi yang selama ini kita pegang. Jika teori lontaran gravitasi atau gravitational recoil terbukti benar, ini akan menjadi konfirmasi observasi langsung pertama bahwa lubang hitam supermasif memang benar-benar dapat terlempar keluar dari galaksi induknya. Artinya, di ruang antar galaksi, mungkin berkeliaran monster-monster tak terlihat yang gelap, masing-masing memiliki massa miliaran matahari. Hal ini akan membuka bidang studi baru, yang kita sebut sebagai populasi lubang hitam supermasif pengembara. Seberapa sering peristiwa ini terjadi? Apa dampaknya terhadap ruang di sekitarnya? Mungkinkah mereka menangkap gas dan membentuk galaksi kerdil baru di sekitar mereka? Ini jelas akan mengubah total pandangan kita tentang demografi dan komposisi alam semesta. Di sisi lain, jika hipotesis inti yang terlucuti atau stripped core yang terbukti, ini menunjukkan betapa rumit dan kacau dinamika yang terjadi di pusat-pusat gugusan galaksi. Kita harus meninjau ulang model penggabungan galaksi dan lubang hitam, menambahkan efek-efek yang lebih halus dan kompleks. Ini mungkin berarti proses peleburan lubang hitam supermasif memakan waktu jauh lebih lama daripada perkiraan kita, dan keberadaan sistem ganda atau bahkan triple dari objek-objek tersebut bukanlah hal yang langka, melainkan justru merupakan standar di pusat-pusat gugus. Tapi, ada kemungkinan ketiga. Bagaimana jika kedua teori tersebut keliru? Bagaimana jika yang kita amati adalah manifestasi fisika yang sama sekali baru dan belum kita ketahui? Mungkin ini berhubungan dengan sifat materi gelap yang menyusun sebagian besar massa gugusan. Atau mungkin ini terkait dengan sifat alami lubang hitam itu sendiri, dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik kaki langit peristiwa. Misteri Abell 2051 adalah contoh sempurna bagaimana sains bekerja. Sains menemukan sebuah anomali, sesuatu yang tidak cocok dengan gambaran dunia yang ada, dan menjadikannya titik awal bagi pertumbuhan pengetahuan baru. Teka-teki kosmik ini memaksa kita untuk keluar dari kerangka berpikir yang biasa, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan paling berani tentang struktur mendasar alam semesta kita. Mari kita kembali ke tersangka utama, hentakan gravitasi. Untuk benar-benar memahami betapa dahsyatnya fenomena ini, kita harus membayangkan energi yang dilepaskan selama proses tersebut. Penggabungan dua lubang hitam supermasif adalah peristiwa paling energetik di alam semesta, bahkan sejak Big Bang. Dalam sepersekian detik, energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang gravitasi ini melebihi total energi cahaya dari semua bintang di alam semesta yang teramati, digabungkan menjadi satu. Ini adalah angka yang benar-benar tak terbayangkan. Dan bayangkan, jika hanya sebagian kecil saja dari energi ini diarahkan secara tidak simetris, itu sudah cukup untuk memberikan kecepatan yang sangat besar kepada lubang hitam hasil gabungan tersebut. Fisika di balik proses ini sangat rumit dan memerlukan simulasi komputer paling canggih untuk memecahkan persamaan Einstein. Hasil simulasi menunjukkan bahwa besarnya hentakan sangat bergantung pada dua parameter utama. Rasio massa lubang hitam yang menyatu dan orientasi sumbu rotasi atau spin mereka. Hentakan maksimum dicapai ketika spin kedua lubang hitam berlawanan arah dan berada pada bidang orbit mereka. Dalam skenario ideal ini, kecepatan tolakan bisa mencapai 5.000 km per detik. Itu hampir 2% dari kecepatan cahaya. Bahkan, kecepatan lepas atau kecepatan kosmik kedua untuk galaksi raksasa seperti itu hanya beberapa ratus kilometer per detik. Jadi, secara teori, melontarkan lubang hitam keluar dari galaksinya lebih dari sekadar mungkin. Namun, seberapa besar kemungkinan skenario ideal semacam ini terjadi? Secara statistik, sebagian besar penggabungan seharusnya terjadi dengan orientasi spin yang jauh lebih kacau, menghasilkan kecepatan hentakan yang jauh lebih rendah. Untuk menjelaskan anomali yang terjadi pada Abell 2051, dibutuhkan hentakan yang sangat kuat, yang berarti konfigurasi penggabungan yang sangat spesifik. Hal ini membuat hipotesis pelontaran ini mungkin, namun terasa agak dipaksakan dari sudut pandang probabilitas. Para ilmuwan seolah berkata, ya, ini bisa saja terjadi, tetapi agar itu terjadi, bintang, atau lebih tepatnya lubang hitam,
harus berbaris dalam konfigurasi yang sangat spesifik dan sangat tidak mungkin. Inilah mengapa tidak adanya bukti langsung, seperti sumber sinar X yang berkeliaran, sangat merusak teori ini. Teori ini menuntut adanya peristiwa luar biasa, tetapi gagal memberikan bukti yang luar biasa. Bagaimana jika selama ini kita mencari di tempat yang salah? Bagaimana jika lubang hitam yang terlontar itu tidak terdeteksi dalam sinar X karena ia sedang kelaparan? Bayangkan lubang hitam itu benar-benar mendapat dorongan kuat dan melesat melintasi ruang antar galaksi. Jika ia tidak bertemu awan gas yang cukup padat di jalurnya, maka proses akresi akan sangat lemah. Materi yang jatuh terlalu sedikit untuk menciptakan cakram akresi yang cerah, yang bisa terlihat oleh observatorium chandra. Dalam skenario ini, lubang hitam tersebut akan praktis tidak terlihat. Tapi, bisakah ia mengungkapkan keberadaannya dengan cara lain? Ya, melalui fenomena pelensaan gravitasi. Menurut teori relativitas umum, setiap objek masif melengkungkan ruang waktu di sekitarnya. Cahaya dari objek jauh yang melewati tubuh masif ini akan membengkok, seolah-olah melewati sebuah lensa. Lubang hitam supermasif, meskipun sedang mengembara, adalah lensa gravitasi yang luar biasa kuat. Jika secara kebetulan ia melewati garis pandang kita menuju galaksi latar yang sangat jauh, ia akan mendistorsi citra galaksi tersebut, menciptakan busur khas, cincin, atau bahkan beberapa gambar galaksi itu. Efek ini disebut pelensaan mikro, di mana lensa yang bekerja adalah objek kompak tunggal. Mencari peristiwa semacam ini adalah tugas yang luar biasa sulit. Kita harus terus-menerus mengamati jutaan bintang dan galaksi di latar belakang, berharap melihat distorsi singkat yang khas. Untuk klaster Abell 2291, ini berarti diperlukan pengamatan berulang dan sangat mendalam menggunakan teleskop Hubble atau Webb, hanya untuk mencoba menangkap sinyal yang sekilas itu. Ini jauh lebih sulit daripada sekadar menemukan sumber sinar X yang stasioner. Namun, ini adalah salah satu dari sedikit cara yang tersisa untuk mendeteksi lubang hitam pengembara yang kelaparan. Sejauh ini, pengamatan dengan akurasi dan durasi yang memadai belum dilakukan, tetapi ini bisa menjadi salah satu tugas utama bagi misi luar angkasa di masa depan. Gagasan bahwa ada lensa tak terlihat dengan massa miliaran matahari bersembunyi di suatu tempat dalam kegelapan, sungguh menakutkan sekaligus memukau. Mari kita kembali sebentar ke teleskop Hubble. Kita akan lihat apa lagi yang ia ungkapkan, selain misteri hilangnya inti galaksi itu. Foto-foto detail klaster galaksi ini yang diambil oleh Hubble benar-benar sebuah karya seni. Kita tidak hanya melihat galaksi pusat yang bengkak dan besar itu, tetapi juga ratusan galaksi lain yang lebih kecil yang tersebar di seluruh bidang pandang. Dan di antara mereka ada sesuatu yang sangat menarik. Foto-foto tersebut menunjukkan banyak galaksi yang terdistorsi, memanjang menjadi busur tipis. Ini bukanlah jenis galaksi yang aneh. Ini adalah contoh klasik dari pelensaan gravitasi kuat. Seluruh klaster Abell 2291 berkat masanya yang luar biasa besar, yang sebagian besar disumbang oleh materi gelap, bertindak sebagai lensa alami raksasa. Ia membengkokkan cahaya dari galaksi-galaksi yang jauh di belakangnya, membuat kita bisa melihatnya dalam bentuk yang diperbesar dan terdistorsi. Dengan mempelajari busur-busur ini, para astronom dapat merekonstruksi distribusi massa di dalam klaster dengan sangat akurat. Mereka bisa membuat peta yang menunjukkan di mana konsentrasi gravitasi berada, dan peta ini mengungkap kejutan lain. Peta itu mengkonfirmasi bahwa pusat massa klaster ini benar-benar bertepatan dengan posisi galaksi pusat yang bengkak. Ini poin yang krusial. Artinya, pusat gravitasi klaster tidak bergeser sama sekali. Ini menimbulkan masalah bagi teori lontaran. Jika lubang hitam supermasif, yang merupakan sebagian besar massa inti, terlontar keluar, seharusnya ini mengakibatkan pergeseran kecil, namun terukur pada pusat massa seluruh klaster. Galaksi itu seolah-olah akan terlempar ke arah yang berlawanan. Namun, data pelensaan gravitasi tidak menunjukkan hal ini. Kedua pusat massa itu bertepatan dengan akurasi yang tinggi. Ini adalah argumen kuat bahwa apapun yang terjadi, peristiwa itu terjadi tepat di pusat gravitasi klaster dan massa utamanya tidak berpindah kemanapun. Hal ini mengarahkan timbangan bukti lebih kuat ke hipotesis pelepasan selubung atau dinamika internal lainnya, alih-alih lontaran eksternal. Setiap detail baru yang kita peroleh dari pengamatan tampaknya hanya menambah lapisan-lapisan baru pada teka-teki yang sudah rumit ini. Selain optik dan sinar X, para astronom memiliki satu jendela lagi untuk mengamati alam semesta, yaitu gelombang radio.
Pengamatan menggunakan teleskop radio dapat mengungkap proses yang melibatkan medan magnet dan partikel berenergi tinggi. Secara khusus, lubang hitam supermasif yang aktif sering menjadi sumber emisi radio yang sangat kuat. Mereka melontarkan semburan plasma raksasa dari area kutubnya, yang dikenal sebagai jet, yang membentang hingga ratusan ribu tahun cahaya dan bersinar terang dalam pita radio. Apakah gugus Abell 2261 sudah pernah diobservasi melalui gelombang radio? Tentu saja sudah. Menggunakan instrumen seperti sistem teleskop radio Very Large Array atau VLA di New Mexico, para ilmuwan telah memindai gugus ini dengan saksama. Mereka mencari emisi radio dari lubang hitam pusat atau sumber radio lain yang mungkin sedang mengembara. Dan sekali lagi, hasilnya mengecewakan. Tidak ditemukan sumber radio kuat di pusat galaksi, sumber yang seharusnya kita harapkan dari lubang hitam semasif itu. Ini tidak berarti lubang hitam itu tidak ada. Hanya saja saat ini ia sedang tidak aktif, yang artinya ia tidak secara aktif menelan materi atau memancarkan jet. Hal ini cukup umum terjadi pada banyak galaksi elips raksasa. Namun, tidak ada juga sumber radio mengembara yang ditemukan. Sumber yang mungkin merupakan lubang hitam yang terlempar dan menyeret medan magnet di belakangnya. Tidak adanya sinyal radio, ditambah dengan ketiadaan sinyal sinar X, membuat hipotesis tentang lubang hitam yang mengembara menjadi semakin samar. Tampaknya, jika monster ini memang ada, ia telah memutuskan untuk bertindak sangat tersembunyi, tidak mengungkapkan kehadirannya di pita manapun dalam spektrum elektromagnetik. Ini menyisakan kita dengan dua opsi. Lubang hitam tersebut begitu sunyi sehingga kita tidak dapat mendeteksinya dengan metode kita saat ini, atau lubang hitam itu memang tidak ada di sana, dan kita harus mencari penjelasan yang sama sekali berbeda. Kondisi ketidakpastian ini, di saat yang sama, membuat frustrasi sekaligus merangsang para ilmuwan untuk menemukan metode pencarian yang baru dan lebih inventif. Mari kita coba tinjau hipotesis pengupasan selubung ini dari sudut pandang yang berbeda. Kita telah membahas bagaimana lubang hitam supermasif ganda dapat berfungsi seperti pengocok gravitasi yang menyebarkan bintang-bintang. Proses ini dikenal sebagai efek katapel atau slingshot effect. Ketika sebuah bintang melintas dekat dengan sistem lubang hitam ganda tersebut, ia bisa mendapatkan akselerasi gravitasi yang sangat kuat dan terlempar keluar dari galaksi dengan kecepatan yang luar biasa. Bintang-bintang ini disebut bintang hyperspeed atau hypervelocity stars. Jika kita menemukan populasi bintang-bintang seperti ini yang terbang menjauh dari pusat Abell 2261, ini akan menjadi bukti tidak langsung yang sangat kuat bahwa inti galaksi tersebut memang menyembunyikan lubang hitam ganda. Jadi, bagaimana cara kita menemukan bintang-bintang semacam itu? Ini sangatlah sulit. Galaksi tersebut berada sangat jauh, dan kita tidak bisa melihat masing-masing bintang di dalamnya, kecuali saat terjadi ledakan supernova yang langka. Namun kita dapat menganalisis cahaya gabungan dari seluruh populasi bintang. Dengan menggunakan spektroskopi, kita bisa mengukur rata-rata kecepatan dan variasi kecepatan bintang di berbagai bagian galaksi. Jika katapel gravitasi benar-benar bekerja di pusat, kita seharusnya melihat variasi kecepatan yang sangat tinggi di wilayah inti. Ini yang kita sebut sebagai inti yang terpanaskan atau heated core. Bintang-bintang di sana seharusnya bergerak jauh lebih kacau dibandingkan dengan galaksi-galaksi normal. Pengukuran semacam ini telah dilakukan menggunakan teleskop berbasis darat berukuran besar yang dilengkapi dengan spektograf yang kuat, dan hasilnya ternyata ambigu. Memang, terdeteksi adanya kelebihan bintang dengan kecepatan tinggi yang mungkin mengindikasikan pemanasan dinamis pada inti. Namun, dampaknya tidak sekuat yang diprediksi oleh beberapa model lubang hitam ganda. Mungkin kita hanya melihat sisa-sisa proses ini, yang sebenarnya jauh lebih aktif di masa lalu. Atau mungkin prosesnya sendiri tidak terjadi persis seperti yang kita modelkan. Ini adalah kepingan puzzle lain yang tidak cocok sempurna dengan gambaran manapun. Temuan ini tidak menyangkal hipotesis pengupasan selubung, tetapi juga tidak memberikan konfirmasi yang menentukan. Ini hanya menegaskan betapa rumit dan multidimensinya fisika yang mengatur inti galaksi. Kita hanya melihat gema dari proses-proses raksasa yang terjadi miliaran tahun lalu. Dan dari gema inilah kita berusaha merekonstruksi keseluruhan ceritanya. Sambil kita menantikan data dari teleskop James Webb,
Para teoretikus tidak tinggal diam. Mereka terus membangun simulasi komputer yang semakin kompleks dan detail, berupaya mereplikasi pola yang diamati di galaksi Abell 2261. Simulasi ini adalah satu-satunya cara kita untuk memainkan kembali evolusi galaksi selama miliaran tahun, hanya dalam beberapa minggu atau bulan kerja superkomputer. Dalam alam semesta virtual ini, para ilmuwan menguji tabrakan galaksi dengan massa yang berbeda-beda, jumlah gas yang bervariasi, dan lubang hitam yang berputar ke berbagai arah. Mereka memvariasikan puluhan parameter, mencoba menemukan kombinasi unik yang akan menghasilkan pembentukan galaksi yang menggelembung, tanpa inti yang terang. Beberapa simulasi terbaru menunjukkan hasil yang menarik. Ternyata, untuk menciptakan struktur semacam itu, tidak selalu diperlukan tendangan, kick kuat yang sepenuhnya mengeluarkan lubang hitam. Cukup dengan tendangan moderat yang tidak akan melempar lubang hitam keluar dari galaksi, melainkan menempatkannya pada orbit yang sangat elips dan berosilasi. Lubang hitam akan berayun bolak-balik melalui pusat galaksi, persis seperti pendulum. Setiap kali melewati pusat, gerakan ini akan bertindak seperti gelombang kejut, menyebarkan bintang-bintang dan melonggarkan inti galaksi. Seiring waktu, hal ini dapat menghasilkan pembentukan struktur buram, diffuse, yang kita amati. Dalam skenario ini, lubang hitam masih berada di dalam galaksi, namun tidak di pusatnya, melainkan di suatu tempat di pinggiran orbitnya yang raksasa. Ini akan menjelaskan mengapa kita tidak melihatnya di pusat, dan mengapa ia mungkin tidak terlihat dalam sinar X, terutama jika ia berada di wilayah dengan kepadatan gas yang rendah. Skenario pendulum ini menawarkan kompromi menarik antara dua hipotesis utama. Skenario ini tidak memerlukan pengeluaran total lubang hitam, maupun sistem kompleks dari beberapa lubang hitam yang belum menyatu. Namun, skenario ini juga perlu diverifikasi. Teleskop James Webb mungkin dapat menemukan lubang hitam yang bergeser ini jika ia dikelilingi oleh sedikit gas atau bintang yang terakresi. Simulasi terus berlanjut, dan setiap model baru memberikan ide segar bagi para astronom pengamat tentang apa dan di mana mereka harus mencari. Mari kita sedikit menyimpang dari teori-teori utama dan membahas sesuatu yang lebih eksotis. Bagaimana jika yang kita hadapi bukan lubang hitam standar, melainkan sesuatu yang sama sekali berbeda? Beberapa tahun belakangan ini, dalam fisika teoretis, gagasan tentang apa yang disebut bintang boson semakin populer. Ini adalah objek hipotetis yang tidak tersusun dari materi biasa, fermion, melainkan dari boson, misalnya aksion, yang merupakan kandidat kuat sebagai partikel materi gelap. Bintang boson bisa sama kompak dan masifnya dengan lubang hitam, tetapi mereka tidak memiliki horizon peristiwa atau singularitas. Mereka hanyalah gugus medan boson yang sangat padat. Yang menarik, berbagai model menunjukkan bahwa ketika dua bintang boson bergabung, perilakunya mungkin sangat berbeda dari lubang hitam. Alih-alih hanya menyatu, mereka bisa meledak atau menyebar, memuntahkan sebagian besar massa mereka dalam bentuk medan skalar. Mungkinkah di pusat Abell 2261, kita sedang mengamati konsekuensi penggabungan bukan dari lubang hitam supermasif, melainkan dari bintang boson supermasif? Peristiwa semacam itu dapat sepenuhnya menghancurkan objek pusat, hanya menyisakan halo bintang yang mengembang. Hipotesis ini tentu saja berada di batas terluar ilmu pengetahuan modern saat ini. Kita belum memiliki bukti apapun yang mendukung keberadaan bintang boson. Namun, hipotesis ini adalah contoh bagus tentang bagaimana teka-teki seperti Abell 2261 merangsang para ilmuwan untuk berpikir out of the box atau di luar kebiasaan. Ketika penjelasan standar tidak berfungsi, kita harus melihat ke sudut-sudut fisika teoretis yang paling berani dan belum teruji. Jika teleskop James Webb pada akhirnya gagal menemukan lubang hitam yang hilang, ide-ide eksotis semacam ini akan menjadi semakin relevan. Pak Ben, mungkin anomali kosmik ini bukan sekadar masalah dalam model evolusi galaksi kita, tetapi merupakan indikasi pertama adanya fisika yang sama sekali baru, yang berada di luar kerangka model standar. Mari kita bahas skala waktunya. Kita sedang melihat gugus Abell 261, dan yang kita saksikan adalah keadaannya sekitar 2,7 miliar tahun yang lalu. Itulah waktu yang diperlukan cahaya untuk menempuh perjalanan dari sana hingga mencapai mata kita. Ini berarti peristiwa bencana yang mengakibatkan inti galaksi itu menghilang pasti terjadi jauh lebih awal, mungkin 3 atau 4 miliar tahun lalu. Ini adalah poin yang krusial. Sejak saat itu, sistem tersebut seharusnya sudah berevolusi.
Jika lubang hitam supermasif itu terlempar keluar, ia pasti sudah melesat jutaan tahun cahaya jauhnya dari galaksi induknya. Mencoba menemukannya sekarang, itu seperti mencari peluru spesifik yang ditembakkan dari senapan pada abad ke-19. Keberadaannya bisa di mana saja. Di sisi lain, jika di pusatnya ada sistem umban gravitasi dari lubang hitam biner, selama miliaran tahun ini, sistem itu seharusnya sudah tenang. Orbit sistem biner ini pasti sudah menyusut karena emisi gelombang gravitasi, dan pada akhirnya kedua lubang hitam itu seharusnya telah bergabung. Mungkin yang kita saksikan adalah galaksi ini pada tahap yang sangat spesifik dan singkat dalam hidupnya. Tepat setelah intinya dihancurkan, namun sebelum sistem mencapai keseimbangan yang baru. Konsep momen kosmik ini yang membuat pengamatan kita menjadi sangat unik. Kita seolah-olah secara kebetulan mengintip ke jendela pada detik yang tepat dan berhasil menangkap dampak dari sebuah drama kosmik. Ini menjelaskan mengapa kita tidak melihat sistem serupa di mana-mana. Mungkin ini adalah fase yang sangat langka dan berumur pendek dalam kehidupan gugus galaksi. Namun, hal ini menjadikan tugas kita semakin sulit. Kita mencoba merekonstruksi peristiwa di masa lalu yang sangat jauh berdasarkan bukti yang sangat terbatas dan sudah termakan usia. Ini mirip seperti pekerjaan paleontologi. Bedanya, alih-alih tulang dinosaurus, kita memiliki distribusi cahaya pada galaksi yang teramat jauh. Setiap foton yang tiba dari sana membawa informasi tentang peristiwa kuno itu, dan tugas para ilmuwan adalah berhasil menguraikan pesan dari masa lalu tersebut. Kisah ini mustahil terwujud tanpa pengembangan teknologi selama puluhan tahun. Jadi, mari kita beri apresiasi setinggi-tingginya pada instrumen-instrumen luar biasa yang bahkan memungkinkan kita mengajukan pertanyaan semacam ini. Semuanya bermula dari teleskop darat. Pada pertengahan abad ke-20, teleskop-teleskop inilah yang memungkinkan astronom George Abell menyusun katalog gugusan galaksi jauhnya yang terkenal. Kemudian, kita memasuki era teleskop luar angkasa. Teleskop Hubble yang diluncurkan ke orbit pada tahun 1990 memberikan kita kejernihan gambar yang belum pernah ada sebelumnya, bebas dari distorsi atmosfer bumi. Dari Hubble lah kita bisa mengamati struktur anomali pada galaksi pusat tersebut. Observatorium Sinar X Chandra membuka jendela ke dunia berenergi tinggi, memungkinkan kita mencari gas panas yang jatuh ke lubang hitam. Sementara itu, teleskop-teleskop raksasa di darat, seperti Observatorium Keck di Hawaii atau Very Large Telescope, VLT, di Chili, dengan cermin raksasa dan spektografnya yang super canggih, memungkinkan pengukuran kecepatan bintang di sistem yang sangat jauh itu. Dan kini, hadir teleskop James Webb, sebuah keajaiban rekayasa yang menjanjikan pandangan lebih jauh dan kemampuan melihat lebih banyak detail. Setiap instrumen ini adalah puncak pencapaian dari kerja keras ribuan insinyur, ilmuwan, dan programmer. Setiap gambar atau spektrum yang didapat adalah hasil dari operasi yang sangat kompleks dan upaya bertahun-tahun. Kisah Abell 2261 bukan hanya tentang misteri kosmik, ini juga kisah tentang rasa ingin tahu dan kecerdasan manusia, tentang keinginan kita yang tak kenal lelah untuk memahami alam semesta, apapun risikonya. Selama kita masih mampu membangun instrumen sehebat ini, kita akan terus menemukan misteri baru dan, cepat atau lambat, menemukan jawabannya. Perlombaan teknologi demi pengetahuan ini adalah salah satu aspek paling menginspirasi dari ilmu pengetahuan modern. Mari kita telusuri aspek lain, peran materi gelap. Kita tahu bahwa gugus galaksi sebagian besar tidak terbentuk dari bintang dan gas, melainkan dari zat misterius ini yang tidak memancarkan maupun menyerap cahaya. Namun kehadirannya terdeteksi murni melalui efek gravitasinya. Halo materi gelap yang mengelilingi Abell 2261 itu jauh lebih masif, ratusan kali lipat, daripada total massa semua galaksi di dalamnya. Justru halo inilah yang menyatukan seluruh sistem. Lantas, peran apa yang dimainkan materi gelap dalam kisah ini? Pertama, ia menciptakan potensi gravitasi menyeluruh yang menjadi tempat pergerakan galaksi. Distribusinya menentukan bagaimana lintasan tumbukan atau penggabungan terjadi. Kedua, ketika galaksi bergabung, komponen bintangnya mungkin berinteraksi kuat dan menyebar. Sementara itu, halo materi gelapnya cenderung melesat menembus satu sama lain nyaris tanpa hambatan. Meskipun demikian, mereka memberikan semacam gesekan gravitasi pada materi biasa. Efek ini, yang dikenal sebagai gesekan dinamis, menyebabkan objek yang lebih masif, seperti lubang hitam atau inti galaksi, melambat dan tenggelam menuju pusat potensi gravitasi gabungan.
Dalam skenario lubang hitam terlontar, objek tersebut tidak hanya harus mengatasi tarikan bintang galaksinya, tetapi juga tarikan kolosal dari seluruh halo materi gelap. Ini berarti kecepatan tendangan atau kick yang diperlukan harus jauh lebih tinggi daripada perkiraan awal kita. Di sisi lain, dalam skenario pengupasan inti atau core stripping, dinamika lubang hitam biner di pusat padat halo materi gelap bisa menjadi sangat rumit. Beberapa teori menyebutkan bahwa materi gelap dapat membentuk puncak yang sangat padat di tengah, dan ini berpotensi memengaruhi bagaimana bintang-bintang dikeluarkan. Selama kita belum memahami secara pasti apa itu materi gelap dan bagaimana ia berinteraksi dengan dirinya sendiri, perannya dalam misteri ini tetap menjadi salah satu tanda tanya besar. Memecahkan teka-teki Abell 226.1 mungkin secara tidak langsung akan memberikan kita petunjuk baru tentang sifat substansi yang sulit dipahami ini. Salah satu aspek paling menarik dari misteri ini adalah bahwa kita mungkin bukan yang pertama mengajukan pertanyaan ini. Jika kehidupan cerdas memang ada di tempat lain di alam semesta, maka setiap peradaban yang telah mencapai tingkat teknologi yang memadai di salah satu galaksi gugus Abell 226.1 pasti sudah melihat anomali ini, tentunya melalui teleskop mereka. Bayangkan sebuah peradaban yang hidup di salah satu planet di galaksi tetangga dalam gugus ini. Bagi mereka, galaksi pusat itu bukanlah bintik redup seperti yang kita lihat, melainkan objek raksasa yang mendominasi langit malam mereka. Mereka akan mengamatinya sepanjang sejarah peradaban mereka. Mereka pasti telah menyaksikan galaksi itu melahap galaksi-galaksi lain, dan mereka akan menjadi saksi bagaimana inti galaksi yang terang itu tiba-tiba menghilang. Dampak apa yang akan ditimbulkan kejadian ini terhadap ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama mereka? Kesadaran bahwa struktur sebesar inti galaksi pun bisa lenyap, tentu akan menjadi guncangan fundamental bagi mereka. Mungkin saat ini juga sejauh 2,7 miliar tahun cahaya, para ilmuwan lain yang mungkin sangat berbeda dari kita, juga tengah mengarahkan instrumen mereka pada misteri yang sama ini, membangun teori, dan tidak sabar menunggu data dari observatorium canggih mereka sendiri. Ini tentu saja murni spekulasi, namun hal ini membantu kita menyadari bahwa hukum fisika adalah universal, dan misteri-misteri yang disuguhkan oleh alam semesta kemungkinan besar juga universal. Kita semua, manusia maupun alien hipotetis, adalah penjelajah di kosmos tak terbatas yang sama, dan objek seperti Abell 226.1 berfungsi sebagai tantangan bersama bagi kecerdasan apapun, dimanapun ia muncul. Selain memburu keberadaan lubang hitamnya sendiri, para ilmuwan juga mencari petunjuk tidak langsung lain yang diharapkan dapat mengungkap sejarah sistem ini. Salah satu petunjuk krusial tersebut adalah keberadaan gugus bintang bola atau globular clusters. Gugus bola ini merupakan kumpulan padat dan berbentuk bola yang terdiri dari ratusan ribu, bahkan jutaan bintang yang sudah sangat tua. Mereka mengorbit galaksi layaknya satelit. Galaksi besar seperti galaksi pusat di Abell 2261 diperkirakan memiliki ribuan gugus bola semacam ini. Dengan mempelajari distribusi dan pergerakannya, kita bisa mengetahui banyak hal tentang sejarah penggabungan galaksi. Jika galaksi pusat ini terbentuk akibat menelan banyak galaksi yang lebih kecil, secara otomatis ia pasti mencuri gugus bola milik galaksi-galaksi tersebut. Ini berarti sistem gugus bolanya harus sangat besar dan meluas. Dalam teleskop Hubble memang menemukan sejumlah besar gugus bola di sekitar galaksi ini. Analisis terhadap gugus-gugus tersebut menunjukkan bahwa penyebarannya cukup simetris. Tidak ada tanda-tanda jelas adanya gangguan kuat baru-baru ini, seperti yang seharusnya terlihat jika lubang hitam supermasif itu baru saja terlempar keluar. Pergerakan mereka justru lebih sesuai dengan gambaran pemanasan sistem yang lambat dan bertahap, yang disebabkan oleh banyaknya peristiwa penggabungan. Ini adalah argumen tambahan, meskipun kecil tapi penting, yang mendukung hipotesis pengupasan selubung, stripping envelope. Namun ada nuansa di sini. Kita hanya melihat gugus bola yang paling terang, dan gambaran yang sebenarnya mungkin jauh lebih rumit. Dengan kemampuannya melihat gugus yang lebih redup dan jauh, teleskop James Webb akan mampu memetakan sistem ini secara jauh lebih rinci. Hal ini mungkin akan memungkinkan kita memilih skenario mana yang paling akurat. Setiap detail, sekecil apapun distribusi gugus bintang kecil, sangat penting dalam kisah detektif kosmik ini. Nah, bagaimana jika kita selama ini melewatkan sesuatu yang sangat jelas? Mungkinkah sebenarnya tidak ada yang menghilang sama sekali? Beberapa pihak skeptis mengajukan ide bahwa galaksi ini memang terlahir seperti itu.
Mungkin ada kondisi pembentukan yang sangat langka, di mana sebuah galaksi elips raksasa bisa terbentuk tanpa inti pusat yang padat. Misalnya, jika ia terbentuk bukan melalui penggabungan hierarkis, melainkan dari hasil keruntuhan yang lebih mulus dan berskala besar dari awan gas raksasa. Dalam skenario ini, entah mengapa, lubang hitam supermasif pusat gagal terbentuk. Hipotesis cacat bawaan atau cacat sejak lahir ini menghadapi tantangan yang sangat serius. Pertama, ia bertentangan dengan hampir semua model struktur kosmologis modern yang didasarkan pada penumpukan hierarkis. Kedua, sulit membayangkan mekanisme apa yang bisa mencegah terbentuknya lubang hitam supermasif pada objek semasif itu. Gravitasi itu tak terhindarkan, dan di pusat lubang gravitasi yang begitu dalam, materi seharusnya terkondensasi dan runtuh. Ketiga, kita melihat banyak sekali tanda-tanda penggabungan atau merger dalam sistem ini, seperti halo bintang yang sangat besar dan populasi gugus bola yang padat. Ini jelas bukan galaksi tenang yang tumbuh damai dalam isolasi. Meskipun kemungkinannya kecil, ide ini tidak bisa sepenuhnya kita singkirkan. Bagaimanapun, alam semesta terus-menerus memberikan kejutan kepada kita. Jika pada akhirnya semua hipotesis lain terbantahkan, para ilmuwan harus kembali kepada ide yang paling radikal ini. Bahwa yang kita lihat bukanlah hasil dari sebuah bencana, melainkan jenis galaksi yang sama sekali, baru dan belum pernah kita kenali sebelumnya. Ini mungkin akan menjadi hasil yang paling menarik dan paling mendebarkan dari seluruh penyelidikan ini. Seluruh kisah ini mungkin terdengar sangat abstrak, seolah tak ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa pentingnya bagi kita kejadian yang terjadi hampir 3 miliar tahun lalu di sudut alam semesta yang entah di mana? Tapi kenyataannya, misteri ini berhubungan langsung dengan eksistensi kita sendiri. Kita hidup di galaksi Bima Sakti, yang merupakan bagian dari gugus galaksi kecil yang dikenal sebagai grup lokal. Dan galaksi kita ini sedang dalam jalur tabrakan dengan tetangga besar terdekat kita, galaksi Andromeda. Sekitar 4,5 miliar tahun dari sekarang, kedua galaksi ini akan mulai menyatu, membentuk galaksi elips raksasa baru yang oleh beberapa astronom secara bercanda disebut Milkomeda. Lubang hitam supermasif di pusat kedua galaksi, Sagittarius A dari Bima Sakti dan pasangannya yang jauh lebih masif dari Andromeda, pada akhirnya juga akan bergabung. Peleburan ini akan melepaskan gelombang gravitasi dan mungkin menghasilkan tolakan gravitasi atau gravitational recoil. Apakah tolakan ini akan cukup kuat untuk melontarkan lubang hitam yang baru lahir itu dari pusat Milkomeda? Kemungkinan besar tidak, karena rasio massa kedua lubang hitam tersebut cukup besar. Namun, dengan mempelajari kasus-kasus ekstrem seperti Abell 2261, kita bisa memahami fisika di balik proses ini dengan lebih baik, sehingga kita dapat memprediksi masa depan rumah galaksi kita sendiri dengan lebih akurat. Dengan memahami apa yang mungkin salah dalam sistem yang paling masif, kita juga memahami aturan yang mengatur kehidupan dan evolusi galaksi kita sendiri. Jadi, dalam arti tertentu, ketika kita mengintip jurang Abell 2261, kita sedang melihat salah satu masa depan yang paling mungkin dan paling dramatis untuk sudut alam semesta kita sendiri. Mari kita kembali ke teleskop James Webb, JWST, dan program pengamatan spesifik yang telah direncanakan untuk memecahkan misteri ini. Salah satu program kunci diberi nama PRIME, singkatan dari Primordial Like Resolved Investigations of a Missing Black Hole. Secara bebas, ini bisa diartikan sebagai investigasi resolusi mirip primordial dalam pencarian lubang hitam yang hilang. Tujuan utama program ini adalah mendapatkan citra ultra dalam dari wilayah pusat gugusan galaksi menggunakan beberapa filter inframerah. Dengan citra ini, para ilmuwan akan dapat menyusun peta warna dan kecerahan yang sangat terperinci dari populasi bintang. Peta-peta ini penting untuk menentukan usia dan komposisi kimia bintang-bintang di berbagai bagian galaksi tersebut. Jika inti galaksi hancur akibat tolakan gravitasi, gravitational recoil, kita seharusnya melihat distribusi bintang-bintang tua yang relatif seragam atau homogen. Namun, jika inti galaksi itu dikeruk habis oleh lubang hitam biner, kita mungkin akan menemukan struktur yang lebih kompleks, dengan populasi bintang yang berbeda-beda menempati orbit yang tidak sama. Program lain akan memanfaatkan spektograf milik Webb untuk mencari jejak akresi pada lubang hitam yang mungkin sedang mengembara, wandering black hole.
Meskipun lubang hitam itu tidak terdeteksi dalam spektrum sinar X, gas yang jatuh perlahan diperkirakan akan menghasilkan garis emisi khas dalam spektrum inframerah, sesuatu yang mampu ditangkap oleh Webb. Selain itu, telah direncanakan juga pencarian gugus bintang hiperkompak, se-hypercompact stellar clusters, yang diperkirakan ada. Webb tidak hanya akan memotret gugusan ini, tetapi juga mengambil spektrumnya. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka benar-benar terdiri dari bintang-bintang yang terlempar dari pusat galaksi, dan bukan sekadar objek acak. Pengamatan ini akan memerlukan puluhan jam waktu teleskop yang sangat berharga, dan pemrosesan datanya sendiri akan memakan waktu berbulan-bulan. Namun, di ujung perjalanan ini, kemungkinan besar kita akan menemukan terobosan besar. Komunitas ilmiah kini menahan napas menantikan hasil-hasil tersebut. Ini adalah salah satu momen langka di mana satu set data pengamatan spesifik berpotensi menyelesaikan misteri yang telah membingungkan para astronom selama bertahun-tahun. Mari kita bahas aspek psikologis dari misteri ini, terutama bagi para ilmuwan yang terlibat. Bekerja pada masalah sebesar ini, itu ibarat maraton, bukan lari cepat atau sprint. Ini melibatkan kerja keras bertahun-tahun. Malam tanpa tidur yang dihabiskan untuk menganalisis data, dan pergulatan dengan keraguan yang tiada henti. Bayangkan seorang mahasiswa pasca sarjana yang mengabdikan beberapa tahun hidupnya untuk mencari sinyal dari lubang hitam yang tersesat, tetapi yang dia dapatkan pada akhirnya hanyalah kebisingan. Atau seorang ahli teori yang telah membangun model elegan, namun data baru justru membantahnya secara total. Semua ini menuntut kesabaran yang luar biasa dan kejujuran intelektual. Seseorang harus siap melepaskan hipotesis kesayangan mereka jika fakta-fakta yang ditemukan justru bertentangan dengannya. Namun, disinilah letak keindahan dari metode ilmiah. Ini adalah proses perbaikan diri yang berkelanjutan, bergerak menuju kebenaran melalui kesalahan dan pembantahan. Misteri Abell 2021 ini bukan sekadar persaingan ide. Ini adalah upaya kolaboratif puluhan, bahkan ratusan ilmuwan dari seluruh dunia. Para pengamat yang menggunakan teleskop berbeda berbagi data mereka. Ahli teori dan simulator membandingkan model mereka dengan data-data tersebut. Terjadi dialog yang konstan, kadang-kadang memanas menjadi perdebatan sengit di konferensi. Tapi tujuan semua orang tetap satu, memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. Semangat kolektif untuk mengetahui ini, dorongan bersama untuk memecahkan teka-teki yang disajikan alam kepada kita. Inilah kekuatan pendorong utama di balik ilmu pengetahuan. Dan bahkan jika kita tidak menemukan jawaban definitif dalam waktu dekat, proses pencarian itu sendiri telah memperkaya kita dengan pengetahuan baru, metode baru, dan pertanyaan-pertanyaan baru. Selain dua hipotesis utama, lontaran, ejection, dan pengikisan inti, core scouring, kita juga mengenal varian-varian hibridnya. Mungkin saja kedua hal itu terjadi secara bersamaan. Mari kita bayangkan skenario penyatuan dua galaksi. Lubang-lubang hitam di dalamnya membentuk sistem biner, yang kemudian mulai mengeruk bintang-bintang dari inti galaksi, sehingga intinya menjadi lebih longgar dan kabur. Setelah beberapa waktu, kedua lubang hitam ini akhirnya menyatu. Momen penyatuan ini menghasilkan dorongan gravitasi, atau yang dikenal sebagai gravitational recoil, karena intinya sudah dirusak atau dikeruk terlebih dahulu. Bahkan dorongan kick, yang relatif lemah saja sudah cukup kuat untuk melontarkan lubang hitam yang baru lahir itu. Dalam skenario ini, kita menyaksikan kombinasi dua efek yang saling menguatkan. Inilah yang menjelaskan mengapa sistem tersebut tampak begitu ekstrim. Pertama, ada penghancuran inti secara perlahan dari dalam, lalu disusul oleh pukulan terakhir yang berhasil menyingkirkan objek sentral tersebut. Model hibrida seperti ini memang lebih sulit dianalisis, tapi kemungkinan besar justru lebih realistis. Alam semesta jarang sekali bersikap sederhana dan elegan. Seringkali ada banyak proses berbeda yang bekerja secara simultan. Masalahnya adalah bagaimana kita mengurai benang kusut ini untuk memahami proses mana yang sebenarnya paling dominan. Sekali lagi, kunci untuk memecahkan misteri ini hanya bisa didapatkan melalui pengamatan yang sangat rinci. Misalnya, jika teleskop Webb menemukan bahwa halo bintang di sekitarnya memiliki bentuk asimetris yang sangat spesifik, ini bisa jadi adalah indikasi kuat dari proses dua tahap semacam ini. Maka, tugas utama astronomi observasional dalam bidang ini adalah mencari jejak-jejak halus atau bekas luka yang ditinggalkan oleh bencana purba pada tubuh galaksi.
Menarik untuk membandingkan Abell 2261 dengan gugus galaksi bermasalah lainnya. Apakah gugus ini benar-benar unik atau adakah kasus serupa yang luput dari perhatian kita? Para astronom kini aktif mencari contoh-contoh lain dari galaksi dengan inti yang hilang atau sangat samar. Beberapa kandidat telah ditemukan, misalnya di gugus Virgo ada galaksi NGC 4486b, satelit dari galaksi raksasa Messier 87. Galaksi ini juga memiliki inti ganda, yang mungkin mengindikasikan adanya penggabungan galaksi yang baru terjadi dan menunjukkan adanya sepasang lubang hitam ganda yang belum menyatu. Contoh lain adalah gugus Abell 779 yang pusatnya juga dihuni oleh galaksi dengan inti yang sangat kabur. Namun, tidak satu pun dari kasus-kasus ini yang se-ekstrim Abell 2261. Pada kasus-kasus lain, intinya tidak terlalu redup atau ada petunjuk lain yang menunjukkan proses yang lebih standar. Untuk saat ini, Abell 2261 tetap menjadi pemegang rekor, contoh paling jelas dari anomali ini. Hal inilah yang menjadikannya laboratorium yang ideal untuk mempelajari fenomena tersebut. Dengan memusatkan instrumen terbaik kita pada objek tunggal ini, kita dapat berharap memahami fisika di balik proses tersebut dalam manifestasinya yang paling murni dan ekstrim. Setelah kita dipersenjatai dengan pengetahuan ini, barulah kita dapat kembali ke kasus-kasus lain yang kurang menonjol dan menentukan apakah mereka adalah bagian dari fenomena yang sama. Dalam dunia sains, seringkali terjadi bahwa mempelajari satu objek yang sangat tidak biasa dapat memberikan wawasan yang jauh lebih besar daripada menganalisis statistik dari ratusan kasus normal. Mari kita bayangkan sejenak teleskop James Webb benar-benar menemukannya. Menemukan gugusan bintang kecil yang padat, agak jauh dari pusat galaksi. Spektrumnya menunjukkan bahwa bintang-bintang di sana bergerak dengan kecepatan luar biasa, yang mengindikasikan adanya objek masif tak terlihat di pusatnya. Inilah dia, lubang hitam supermasif yang terlempar, lengkap dengan rombongan bintang-bintang pengikutnya. Bagaimana reaksi dunia ilmiah? Ini akan menjadi berita nomor 1 di semua jurnal dan konferensi ilmiah. Ini akan menjadi kemenangan besar bagi teori relativitas umum Einstein, sebuah konfirmasi menakjubkan dari prediksinya. Penemuan ini akan membuka babak baru dalam studi evolusi galaksi. Para ilmuwan di seluruh dunia akan bergegas mempelajari objek ini, mencoba mengukur massa, kecepatan, dan lintasannya. Para ahli teori akan berlomba-lomba model mana yang paling baik menjelaskan kecepatan tendangan, kick velocity yang diperoleh. Ini akan menjadi momen eureka bagi seluruh generasi astrofisikawan. Namun, bagaimana jika yang terjadi justru sebaliknya? Bagaimana jika pengamatan terdalam teleskop Webb tidak menunjukkan apa-apa? Tidak ada lubang hitam pengembara, tidak ada inti ganda, tidak ada penjelasan yang jelas. Jika pusat galaksi itu ternyata hampa dan tenang saja, ini mungkin akan menjadi hasil yang jauh lebih menarik. Itu berarti ada sesuatu yang mendasar yang belum kita pahami. Ini akan menunjuk pada celah besar dalam pemahaman kita, pada kebutuhan akan fisika baru. Ini bukan akhir dari cerita, melainkan permulaan yang sesungguhnya. Ini akan memaksa generasi ilmuwan muda untuk mencari ide-ide yang sama sekali baru, bahkan yang gila sekalipun. Dan momen-momen seperti inilah, momen kebingungan total di hadapan alam, yang sesungguhnya mendorong ilmu pengetahuan maju. Apapun jawabannya, kita tetap diuntungkan. Kita akan mengonfirmasi teori kita yang paling berani, atau kita akan membuka pintu menuju bidang pengetahuan yang sama sekali belum terjamah. Sebagai penutup perjalanan panjang kita, mari kita kembali pada citra langit malam. Saat kita menatap bintang, kita melihat keteraturan dan harmoni. Planet-planet berputar pada orbitnya, bintang bersinar tenang selama miliaran tahun, dan galaksi berlayar megah di kehampaan. Namun, kisah Abell 2261 mengingatkan kita bahwa di balik ketenangan yang tampak, tersimpan proses-proses dengan kekuatan dan kekacauan yang luar biasa. Alam semesta bukanlah gambar statis, melainkan tempat yang dinamis dan terus berubah. Di sini, galaksi saling bertabrakan, lubang hitam menyatu, dan seluruh sistem bintang bisa terlempar ke kegelapan antar galaksi. Misteri ini adalah pengingat betapa sedikitnya yang sebenarnya kita ketahui. Kita baru saja mulai menggores permukaan, mempelajari dunia kita dengan bantuan teleskop.
Setiap misteri baru, seperti yang satu ini, menunjukkan kepada kita betapa banyak lagi yang harus diungkap. Ini menumbuhkan kerendahan hati di dalam diri kita, di hadapan skala dan kompleksitas alam semesta. Dan pada saat yang sama, ia juga mengisi kita dengan harapan dan semangat. Harapan bahwa dengan pikiran dan peralatan kita pada akhirnya akan mampu memecahkan teka-teki ini. Serta semangat para penjelajah yang berdiri di ambang dunia baru yang belum terjamah. Misteri galaksi yang lenyap ini bukan sekadar masalah ilmiah. Ini adalah petualangan yang terbentang tepat di depan mata kita. Dan kita semua adalah saksinya. Mari kita berharap babak selanjutnya dari kisah menakjubkan ini akan segera kita ketahui. Baik, kita telah sampai di penghujung perjalanan kita menelusuri inti gugus galaksi Abell 2261. Mari kita tarik kesimpulan. Kita berhadapan dengan salah satu misteri paling menarik dalam astronomi modern. Adanya ketiadaan inti dan kemungkinan hilangnya lubang hitam supermasif di pusat salah satu galaksi paling masif di alam semesta. Kita memiliki dua teori utama, dua tersangka utama. Yang pertama adalah skenario tolakan gravitasi, gravitational recoil. Penggabungan dua lubang hitam yang dahsyat menciptakan gelombang gravitasi yang begitu kuat, hingga monster yang baru lahir itu terlontar keluar dari galaksinya, seolah ditembakkan dari meriam, hanya menyisakan halo bintang yang bengkak dan kosong. Yang kedua adalah skenario pembersihan inti, core stripping. Di pusat sana bersembunyi bukan hanya satu, melainkan sistem lubang hitam ganda atau bahkan triple yang tarian gravitasinya selama miliaran tahun telah menyapu bersih semua bintang dari area pusat. Kedua teori ini memiliki kelebihan dan kekurangan, dan sejauh ini belum ada yang mendapatkan konfirmasi definitif. Observasi menggunakan teleskop terbaik dunia, seperti Hubble dan Chandra, belum mampu menemukan bukti kunci yang tak terbantahkan. Semua harapan kini tertumpu pada teleskop luar angkasa James Webb, yang mungkin saat ini juga sedang menatap misteri ini, dan data darinya dapat secara radikal mengubah pemahaman kita tentang evolusi galaksi. Kisah ini adalah contoh nyata bahwa alam semesta masih penuh kejutan dan bahwa pertanyaan paling mendasar tentang cara kerjanya masih menunggu jawaban. Paswara Satam. Terima kasih telah menghabiskan waktu bersama kami menyelam ke dalam jurang kosmik ini. Saya harap kuliah ini justru membuat tidur Anda nyenyak di bawah kesan keagungan dan misteri dunia kita. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita baru dan berikan like jika Anda merasa ini menarik. Dan kini, pertanyaan utama untuk Anda, teori mana yang menurut Anda lebih masuk akal? Lubang hitam yang terlontar, atau tarian gravitasi beberapa monster kosmik? Atau mungkin Anda punya ide gila sendiri? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Selamat malam.